Jadi konon kalau ada orang yang sampai pinjam hutang ke orang memiliki keris ini dan yang hutang nggak nyaur-nyaur, itu bisa dihantui mimpi buruk sampai stres atau bahkan gila ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang mitosnya di luaran sangat wow ya. Jadi konon kalau ada orang yang sampai pinjam hutang ke orang memiliki keris ini dan yang hutang nggak nyaur-nyaur, itu bisa dihantui mimpi buruk sampai stres atau bahkan gila ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat aja ya. Nah, ini adalah keris yang sering disebut oleh orang-orang adalah keris Omyang ya. Ada yang bilang Umyang, bilang Omyang Jimbe kayak gitu ya. Sebenarnya ini adalah keris dapur putut ya. Kalau ada dua ini putut kembar. Kalau ada di depan saja cuma satu, itu dapur putut ya. Tapi kalau di dunia perkerisan kebanyakan, jadi semua yang berdapur putut kembar itu disebut sebagai keris Omyang. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya Omyang sendiri itu siapa sih? Apakah memang benar nama keris atau nama yang lain, dan kenapa memang bisa muncul kayak cerita jadi orang yang memiliki keris Omyang. Jadi misalnya kecurian gitu rumahnya, jika yang mencuri tidak mengembalikan barang curiannya itu dia akan sering dihantui mimpi buruk sampai akhirnya dia gila, atau orang hutang ke si pemilik keris yang disebut keris Omyang itu. Nah, si penghutang itu yang hutang itu nggak nyaur-nyaur, itu dia bisa dihantui mimpi buruk sampai stres sampai gila. Jadi konon ceritanya seperti itu ya. Dan di sebagian di daerah Jawa Timur, jadi salah satu yang mencirikan keris Omyang itu memiliki ukiran ornamen seperti manusia ini yang disebut putut ya. Sebenarnya kalau di buku perkerisan disebut putut kembar, bahkan ada tambahan kayak bentuk bilanya itu lebar, pendek, dan nggak seperti ini ya. Tapi yang jelas itu memang mungkin tidak sesuai dengan literatur perkerisan. Kalau teman-teman mau baca ya keris-keris atau buku-buku perkerisan terutama yang lama ya. Nah, kembali lagi ya tentang Omyang sendiri, Omyang atau Umyang ya. Itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di beberapa literatur lama ya, dan kebetulan kalau yang baru itu ada di buku ensiklopedia keris ya yang disusun Pak Bambang Harsinuksmo ya. Jadi memang itu sebenarnya adalah nama empu ya. Jadi empu tersebut itu terkenal di era Pajang. Dan untuk empu Omyang sendiri sebenarnya namanya waktu itu sebelum dikenal sebagai empu Omyang itu ada yang nyebut Ki Kodok atau empu kodok. Ada yang nyebut empu galeng ya, karena konon dia membuat kerisnya atau besalennya itu di pematang sawah itu, atau galengan kalau kita di Jawa nyebutnya. Nah, dia ini terkenal Ki Galeng ini dalam membuat keris. Jadi akhirnya waktu itu Sultan Pajang, Sultan Hadiwijoyo atau Jawa Tingkir tertarik ya untuk buktikan. Jadi dia minta dibikinkan sebuah keris, akhirnya dibikinkan. Dan kerisnya itu digoreskan ke seorang narapidana ya, dan si narapidana itu akhirnya jadi ngomong sendiri, menceracau istilahnya ya, jadi cerocos nggak jelas gitu ya, atau yang disebut ngumyang. Jadi itu asal muasal dari empu Ki Galeng itu disebut sebagai empu Omyang, dan itu memang terkenal di era Pajang, dan konon dia bahkan di empu kerajaan juga ya, jadi menjadi empu kayak keraton Pajang salah satunya ya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau untuk ciri-cirinya dari literatur lama memang beda ya dengan yang beredar di masyarakat sekitaran ya. Kalau keris yang empu Omyang memang mirip kalau teman-teman lihat keris-keris yang tangguh Pajang ya. Itu kalau yang nggak punya kerisnya atau jarang ke pameran, di buku keris dari Belanda, the keris itu juga ada ya contoh keris tangguh Pajang ya. Jadi biasanya memang lo ya, itu biasanya lo 13 atau 11. Terus kembang kacangnya itu besar, bilahnya itu besar ya. Jadi kayak keris-keris Mataram yang berukuran besar ya. Jadi memang agak besar, termasuk
gonjonya pun panjang dan tebel ya. Jadi itu sebagian. Kalau sirah cecaknya walaupun pendek tapi ujungnya meruncing, biasanya seperti itu. Dan beberapa ciri lainnya ya, itu yang tertulis di buku-buku lama yang dirangkum oleh Pak Bambang Hajrunukso di buku Ensiklopedia Keris. Nah, kalau ini sendiri, ini jelas bukan keris Omyang ya. Mungkin orang nyebutnya keris Omyang, tapi ini jelas bukan karya Empu Omyang. Bukan, jadi seperti itu ya. Kalau ini adalah ciri keris Omyang yang banyak beredar di masyarakat ya, terutama di daerah Jawa Timur ya. Jadi kayak bilanya nggak pakai odo-odo, terus bagian gandik berukir putut, pejetannya berukuran lebar kayak gitu ya. Tapi untuk pendapat ini memang tidak didukung oleh bukti tertulis ya atau literatur lama. Dalam masyarakat penggemar keris, jadi tersiar berita ya, cerita tentang keampuhan keris Omyang ya. Jadi kayak kalau ada orang mencuri di rumah orang pemilik Empu Omyang dan tidak mengembalikan, dia akan dihantui mimpi buruk ya, bahkan sampai gila. Termasuk kalau orang berhutang ke seorang yang memiliki keris Omyang ya. Jadi kalau tidak segera melunasi, dia juga akan dihantui mimpi buruk dan bisa menjadi gila ya. Tapi tentu saja benar tidaknya berita semacam ini memang sulit dibuktikan ya. Kalau tentang nama Omyang sendiri itu dari naskah kuno bahwa sebelumnya Empu Omyang itu bernama Empu Kodok ya, atau dikenal dengan nama Empu Geleng karena sering membuat keris di atas pematang sawah atau galeng ya kayak gitu ya. Dan karena terkenal jadi Sultan Pajang saat itu jadi pengen membuktikannya sendiri ya. Jadi akhirnya dia pesan keris ke Empu Galeng tersebut dan dibuatkan sebuah keris dan diuji dengan cara menggoreskan ke lengan seorang narapidana, dan si narapidana itu menjadi kayak nyerocos nggak karu-karuan gitu ya, atau istilahnya ngumyang. Makanya jasad itu dikenal sebagai Empu Omyang. Dan memang untuk ciri-ciri keris Omyang jadi yang beredar di masyarakat sama yang tercatat di literatur lama itu memang cukup berbeda ya. Jadi kalau memang dibandingkan dengan cerita yang tersebar, kalau menurut buku-buku kuno, tanda keris buatan Empu Omyang adalah sebagai berikut ya. Jadi kayak gonjonya itu mendatar ya, tergolong gonjo wuwung. Dan ukurannya besar atau tebal. Untuk kembang kacangnya itu juga besar ya. Dan kokoh, untuk bulu meletnya sempit dan agak dalam lekukannya. Dan sirah cecaknya juga sedikit pendek tapi meruncing di bagian ujungnya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Yoiku ilapating wahyu yen yuwana ing salami merga wimbuing nugroho saking heb kang maha suci. Yaitu ilafatnya wahyu kalau selama-lamanya sebagai jalan bertambahnya anugerah dari Tuhan yang maha suci.